Saya pribadi, Ya, kalau saya itu lebih menekankan pada melakukan aktivitas fisik. aktivitas Ya, fisik. karena apa? Karena untuk membentuk kebugaran tubuh itu tadi, karena itu juga untuk meningkatkan imun kita, Ya, untuk benar sekali. mencegah virus corona ini datang menghinggap pada diri kita gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Sharing to Caring. Program ini merupakan sebuah obrolan santai yang membahas mengenai masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Mau tahu kelanjutannya? Simak ya. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai bersama salah satu pengurus AMM Bali Catur, yaitu bernama Mbak Ajeng. Mbak Ajeng bisa sapa teman-teman? Halo teman-teman. Oke, Mbak Ajeng ini juga bekerja di salah satu puskesmas di Yogyakarta. Seperti itu benar Mbak Ya, Ajeng? benar Mbak Anifah. Oke. Mbak Ajeng, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai permasalahan kesehatan seputar gerakan masyarakat sehat. Nah, ini kan memang dari dulu sebenarnya sudah digencarkan seperti itu, namun di era saat ini digencarkan lebih lagi. Nah, monggo pada Mbak Ajeng bisa menjelaskan kepada teman-teman sebenarnya apa sih gerakan masyarakat sehat itu? Oh ya, baik Mbak Hanifah. Ya, benar apa yang telah dikatakan Mbak Hanifah tadi, Germas ini memang sudah digencarkan oleh pemerintah itu sejak lama ya. Mungkin akhir-akhir ini karena memang eh, penyakit tidak menular pada akhir-akhir ini kan sangat melonjak jauh. Jadi memang Germas itu awalnya direncanakan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengurangi resiko penularan penyakit tidak menular. Nah, Ah, tapi di masa pandemi ini ternyata pemerintah juga lebih gencar lagi ya Mbak Nifa untuk iya. memperkenalkan Germas. Nah, karena apa? Ternyata Germas ini juga masuk dalam pencegahan dan perlindungan diri terhadap virus corona ini. Seperti Baik. itu. Nah, Germas ini sebenarnya apa aja isinya? Mungkin kan Iya, teman-teman pada tanya, ya iya. maksudnya Germas gerakan masyarakat yang seperti apa yang bisa untuk menjaga kita dari virus corona. Nah, Germas itu mungkin kita jabarkan dari satu persatu ya. Yang Iya. pertama itu yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik yang seperti apa? Ini semua kegiatan aktivitas fisik, apalagi ya sekarang nih ya, teman-teman kan lebih banyak waktu di rumah. Nah, Ya. itu mungkin sudah tidak ada alasan lagi ya untuk tidak punya waktu untuk meluangkan untuk melakukan aktivitas fisik. Apa saja sih yang bisa dilakukan gitu? Apa aja bisa dilakukan? Bisa lihat senam, karena kan banyak ya Mbak Nifa di YouTube itu bisa membantu kita juga. Nggak cuma lihat Terus senam kan, Mbak? oh iya, melakukan senam ya Mbak Nia? Iya. Ya, melakukan senam ya. Iya, betul. Terus jalan-jalan di sekitar Mm-mm. rumah aja itu boleh. Terus berapa lama sih baiknya gitu? Kalau dari panduannya itu 30 menit saja itu sudah cukup untuk membantu kebugaran kita gitu, untuk Nah, ya. membantu kita biar kita lebih bugar, lebih Iya. apa ya, biar lebih Fresh seperti itu ya, fresh, Mbak ya? kuat gitu ya Iya. dari virus-virus corona ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang dari Germas ini ada juga makan dengan gizi seimbang. Hmm. Apa tuh gizi seimbang, Mbak? Nah, makan dengan gizi seimbang itu dengan makan beraneka ragam, Mbak Anifa. Jadi bukannya Ah. cuma apa saja gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari isi piringku. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil mencari ya di Google itu isi piringku seperti apa gambarannya. Kalau yang bisa saya jabarkan, isi piringku itu adalah bagian-bagian kalau kita makan. Ah, ya. Jadi kalau kita makan dalam satu piring, itu setengahnya itu kita isi dengan sayur dan buah. Oh, Seperti setengah piring itu sendiri ya, Mbak ya? iya, biasanya kita kebalik ya Mbak Hanifah. Iya, Biasanya biasanya kalau orang Indonesia nggak makan nasi, nggak belum makan itu, nah Mbak. benar. Biasanya dan nasinya itu yang paling banyak ya. Iya, Nasinya betul yang sekali. setengah porsinya dari piring itu nasi gitu ya. Iya. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan anjuran gitu. Mm. Yang dianjurkan itu memang nasinya itu seperempat bagian saja. Yang setengah itu sayur dan buah. Seperti Ah, itu. Nah, seperempatnya lagi ya. itu protein. Bisa protein hewani maupun protein nabati. Nah, protein nabati hewani itu apa sih? Iya. Protein nabati itu terdiri dari kacang-kacangan, maksudnya yang tempe, tahu itu masuk di protein nabati. Kalau Protein yang nabati. hewani itu yang hewan-hewan gitulah. Itu seperti ayam, telur, Ayam. ikan seperti itu. Nah, itu apakah harus keduanya? Enggak, maksudnya itu boleh pilih salah satu saja. Tapi Hmm. untuk komponen sayur itu tetap harus dikonsumsi Ya. seperti itu. Dan tidak ada penggantinya ya untuk yang sayur nih karena tadi memang harus gizi seimbang seperti itu. Itu setengahnya tadi sayur dan buah atau gimana, Mbak? Setengahnya itu sayur dan buah. Sayur dan buah. Mm-mm. Untuk pembagiannya sendiri apakah ada misalnya kalau buah itu
berapa buah seperti itu, apakah ada di anjuran? Kalau menurut anjurannya itu buahnya itu cukup satu Mbak Hanifa. Cukup satu Ya, aja satu ya? buah aja. Mungkin kalau pepaya itu ya nggak satu Oh, selundung gitu ya Mbak Hanifa. Kalau yang mungkin ada satu potong kekenyangan gitu ya. itu Mbak Heeh. ya. Satu potong saja 100 gram lah kalau misalnya memang mau ditimbang seperti itu. Oke. Kalau untuk sayurnya ya 200 gram. Oh ya. Eh, Mateng gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bisa juga untuk tidak merokok. Kenapa kok nggak boleh sih buat merokok gitu? Memang Iya. dari kesehatan memang sudah menganjurkan untuk stop rokok gitu ya, karena apalagi di masa pandemi ini ternyata orang-orang yang merokok itu punya faktor resiko yang lebih besar daripada orang-orang yang dia tidak merokok. Oh Seperti gitu. itu. Karena apa? Keadaan paru-parunya tidak sehat seperti orang-orang yang tidak merokok. Hmm. Padahal yang diserang oleh virus itu kan utamanya di saluran pernapasan ya Mbak Nifa. Ya. Seperti itu. Jadi memang harus menghindari rokok. Seperti itu. Terus selanjutnya bisa juga dengan melakukan cek kesehatan secara berkala. Hmm. Kesehatan apa saja sih yang harus kita cek secara berkala gitu. Iya. Kalau untuk balita ya, itu bisa dari berat badan dan tinggi badan. Ternyata kan Ya. sekarang banyak juga ya balita-balita yang stunting. Itu juga lagi ngetren banget tuh stunting apa, mungkin nanti bisa dicari juga. Tapi kalau untuk kita nih ya Mbak Nifa udah masuk di masa remaja, dewasa, itu Ya. kan tinggi badan itu udah nggak terlalu banyak berubah. Jadi Hmm. mungkin kita bisa lebih ngecek itu di berat badan. Nah, Berat itu badan. untuk nanti diperhitung di mengecek di IMT, Apa itu IMT Mbak? indeks massa tubuh Mbak Nifa, Oh ya. gitu. Jadi nanti kita tahu keadaan tubuh kita itu sedang kurang gizi kah, atau Hmm. normal, atau malah berlebih gizinya, seperti itu. Oh. Selain itu juga perlu dicek juga lingkar perut, gitu. Karena Oh. itu untuk yang PTM tadi ya, penyakit tidak menular, itu karena juga beresiko untuk orang-orang yang tingkat perutnya lebih dari normal, atau Hmm. obesitas, Ya. seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita bisa melakukan pada poin germas itu untuk juga menjaga kesehatan lingkungan. Hmm. Walaupun di corona ini ya, corona ini tuh kita juga banyak belajar ya Mbak Hanifah, selain kita menjaga kesehatan diri, lingkungan juga perlu untuk Penting ya Mbak ya. dijaga. Karena memang penyakitnya di Indonesia itu kan nggak cuma corona saja ya, ternyata ada demam berdarah yang akhir-akhir ini Hmm. juga ternyata tinggi itu angkanya, dan itu pun juga mematikan gitu. Ketika Hmm. disandingkan dengan corona memang tidak sebahaya corona, tapi dia sama-sama mematikan karena Ya. penularannya ya gitu. Jadi caranya yaitu kita dengan memperhatikan tabungan-tabungan air kita. Kita harus rajin untuk menguras. Apalagi ya zaman sekarang ini kan banyak orang yang di rumah. Ya. Banyak yang punya tanaman-tanaman lucu ya Mbak Salah Anifa. satunya saya. Apa Mbak Anifa tanamannya? Saya ini lagi nanam pakai sistem hidroponik Oh, sih Mbak. hidroponik. Iya, tapi tenang aja Mbak Jeng. Saya di situ pakai Oh, pakai abate. APT. Jadi insya Allah Berarti terbebas aman dari ya. jentik Nah, nyamuk. oke dah, Iya. dari teman-teman nih kan mungkin banyak ya yang menanam tanaman yang ditanam di media air. Nah, Iya. itu jangan lupa untuk diganti airnya karena itu sebagai sarang jentik-jentik nyamuk Ya, betul ternyata, sekali. seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, poin terakhir yang bisa disampaikan dari Germas ini yaitu jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Dan Kenapa harus pakai sabun, Mbak? karena kalau nggak pakai sabun sama aja kumannya belum hilang Mbak Nifa, Oh, biasanya seperti itu. soalnya kalau teman-teman saya tuh karena males itu jadinya langsung cuci tangan. Yang penting cuci tangan aja tanpa sabun tuh berarti salah ya, Mbak ya? Nggak baik sih, maksudnya salah Oh. juga sih, karena kan memang cuci tangan tuh harus pakai sabun gitu Mbak Nifa, untuk benar-benar menghilangkan virus-virusnya yang nempel gitu. Jadi sebelum makan, sebelum melakukan segala aktivitas yang itu bakal memasukkan, misalnya makan itu kan memasukkan sesuatu ke mulut, Iya, betul. memegang hidung, pokoknya sesuatu yang ada hubungannya dengan saluran pernafasan, Iya. seperti itu memang kita harus cuci tangan. Bahkan sekarang tuh kalau mau ngupil ya, itu tuh kita harus cuci tangan loh Mbak Oh, Nifa. gitu ya? Atau bisa juga pakai tisu, Mbak? Ya, bisa. Iya, bisa Nah kan? itu jadi kalau dulu mungkin kalau ngupil tuh cuci tangannya setelah itu ya melakukan itu. Nah Iya. sekarang itu sebelumnya itu malah perlu ya Mbak Nifa gitu Iya. untuk mencegah hal-hal seperti itu. Tuh. Betul Dan sekali. jangan lupa pakai masker kemanapun berada karena memang penularan COVID ini kan dari droplet ya, Iya, yang itu betul bisa sekali. kita cegah dengan menggunakan masker. Seperti itu Mbak Hanifa. Berarti kalau kita nih katanya sudah era new normal kayak gitu ya Mbak ya, kalau dalam tanda kutip sudah new normal, sudah PSBB sudah tidak ada seperti itu. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan? Seperti misalnya kalau di Instagramnya Kemenkes itu kayaknya starter kit atau apa seperti itu Mbak? Oh iya, karena untuk menyambut new normal ya, yang Iya. katanya sekarang ini kan kita udah mulai
apa ya, adaptasi karena Ya. memang virus ini kayaknya nggak bakal benar-benar pergi, cuma tinggal kita yang harus beradaptasi gitu, Kak. Bagaimana caranya? Yaitu mengikuti protokol kesehatan dan selain itu kita juga perlu melengkapi barang-barang kita nih sekarang ya. Maksudnya yang Ah, biasanya buat pribadi itu harusnya kita bawa sendiri, mm-mm. seperti mukena kayak gitu. Biasanya kita pinjem ya, Pinjem-pinjeman gitu ya. ya gitu. Terus alat makan itu sebaiknya memang kita membawa sendiri. Mm-mm. Dan kemarin kayaknya PMNA juga punya ya, Iya, starter kit itu kami ya? punya namanya Healthy Starter Kit. Nah, itu berisi apa coba tadi? Tote bag, kemudian ada hand sanitizer, kemudian ada masker dan juga ada pouch. Coach. Nah, itu desainnya juga mewah banget, Mbak. Nanti kalau bagi teman-teman di sini nih yang misalnya mau beli, silahkan dihubungi di Instagram PMNA Bali Catur. Itu bisa sekali ya masuk untuk menyambut new normal ini. Iya, benar Maksudnya sekali, Mbak. untuk memasukkan barang-barang kita, perintilan kita secara pribadi itu bisa. Iya, bisa Gitu. banget. Oke, Mbak. Tadi sudah jelaskan panjang lebar, walaupun sebenarnya nggak panjang lebar sih, singkat, padat dan jelas, sangat jelas ya Ngobrol Mbak ya. aja. Nah ini sebenarnya 3 poin penting apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman nih, 3 poin penting tentang gerakan masyarakat sehat ini? Kalau menurut saya ya Mbak Anifah, maksudnya ini menurut pandangan saya pribadi, Ya, kalau saya itu lebih menekankan pada melakukan aktivitas fisik. aktivitas Ya, fisik. karena apa? Karena untuk membentuk kebugaran tubuh itu tadi, karena itu juga untuk meningkatkan imun kita, Ya, untuk benar sekali. mencegah virus corona ini datang menghinggap pada diri kita gitu ya. Ya, Yang kedua itu ada makan dengan gizi seimbang, karena mm, itu juga yang bisa menyeimbangkan kita. Maksudnya makan makanan ketika kita kekurangan suatu zat itu juga tubuh kita akan eh, gampang terkena penyakit iya, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu tidak merokok untuk siapapun. Bahkan nanti kalau misalnya orang tuanya ada yang merokok mungkin bisa perlu di ini ya iya, sama-sama untuk belajar di edukasi seperti itu karena merokok ini kan merupakan faktor terbesar gitu ya kayaknya iya. sebagai masuknya virus corona ini ke tubuh seperti itu. Ya, yang Mbak Ajeng tadi sudah sampaikan bahwa penyerang pernafasan seperti itu ya, Mbak ya. Iya. Heeh. Oke, tadi ngomong-ngomong masalah aktivitas fisik, ini kan maksudnya berolahraga seperti itu ya, Mbak. Di sini lagi tren-tren banget nih masyarakat karena sudah new normal, jadi bersemangat untuk keluar, kemudian bersepeda bersama teman-temannya tanpa menggunakan masker, tanpa menjaga jarak, ngobrol berkerumun seperti itu. Nah, itu gimana sih Mbak menurut pandangan Mbak Ajeng? Bersepeda itu kalau menurut saya ya Mbak Nifa itu Ya, bersepeda itu nggak salah juga karena itu bisa juga masuk di kegiatan aktivitas fisik kita gitu. Mungkin memang yang rada salah kaprah ya Mbak Nifa, teman-teman itu kan mungkin udah kangen ya, pengen iya, ketemu sama teman-temannya, pengen ngobrol lagi, nongkrong-nongkrong gitu. Cuman kan perlu diperhatikan lagi protokol kesehatannya karena memang kita itu belum terbebas dari virus dan itu perlu diingat sekali gitu. Kayaknya kalau yang saya lihat sekarang itu banyak yang kayak udah melupakan virus kalau kita tuh masih ada virus gitu loh. iya. Jadinya bersepeda itu boleh asalkan tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker seperti itu. Jadi jangan terlalu bergerombol banyak dan mendatangi tempat kerumunan. Misalnya kalau di Jogja itu kan di titik nol ya Mbak Nifa yang Iya itu, kemarin sedang rame ya. sampai Sultan itu marah loh Mbak katanya. Iya, oh, itu memang ya gimana ya Mbak Iya, Nifa itu kan. pada ngeyel Mbak. Karena Jogja ini pun juga belum turun ya, Iya, saya tetap ada kasus terus hampir setiap hari itu masih ada kasus kok. Ngelihat banyak kerumunan, pasti ya si Sultan sedih juga iya ya. benar Maksudnya sekali. mengatur masyarakat ini seperti apa. Jadi memang itu kembali lagi ke diri kita sendiri yang harus bisa menjaga, Mbak. Maksudnya kita saling menjaga saja, menjaga diri dan menjaga teman untuk supaya tidak saling tertular. Kalau untuk bersepeda tadi boleh sih, maksudnya itu tadi jangan menuju ke kerumunan Iya. seperti itu. Oke. Nah, ini masalah tentang bersepeda lagi nih, Mbak. Nah, ini saya pernah baca artikel kalau orang-orang yang bersepeda itu juga menggunakan masker itu malah menghirup banyak CO2. Padahal sebenarnya tujuan dari olahraga itu sendiri kan ingin memperbanyak oksigen yang masuk ke tubuh seperti itu ya, Mbak. Tapi karena bersepeda seperti itu menggunakan masker itu CO2-nya yang banyak dihirup ke tubuh kita. Itu apakah benar atau bagaimana ya? Ketika kita berolahraga itu memang apa ya Mbak Nifa, kebutuhan oksigen kita kan meningkat karena Ya, kan betul. metabolismenya kita juga meningkat ya, metabolisme tubuh. Jadi kebutuhan oksigen yang kita hirup itu emang lebih banyak. Ketika olahraga itu emang sebaiknya tidak menggunakan masker. Loh Hmm. gimana nih maksudnya Iya, jadi bingung nih COVID harus masyarakatnya. olahraga tapi nggak usah pakai Heeh, masker iya gitu benar. bingung ya. Jadi memang sebaiknya kita olahraga itu tadi kita yang
seperti yang saya jelaskan di awal ya, kita olahraga itu yang usahakan yang mandiri gitu, yang bisa kita atur jaraknya seperti Hmm. itu. Jadi ketika olahraga itu, misalnya pengen bersepeda ya, Iya nih. bersepeda itu nggak usah banyak-banyak. Ketika mungkin 5 orang ya, carilah jarak aman dan nggak usah ngobrol deket-deket gitu karena kan penularan ini dari droplet. Ya. Nah tapi tetap bawa masker. Buat apa? Kalau misalnya kan kita ya tetap mau ngobrol Iya gitu kan tetap. bersosial dong, Mbak. Nah gitu tetap kita bawa masker untuk dipakai ketika nanti ngobrol. Gitu. Hmm. Kalau misalnya pas kita jalan kayak gitu juga mungkin nggak perlu menggunakan masker. Bisa Ah. juga sih. Jadi ketika bergerombol itu kan bahaya banget ya, maksudnya Iya. aku ngeri sendiri ngelihatnya gitu. Teman-teman mungkin bisa menggunakan masker, tetap menggunakan masker karena beberapa orang memang punya ketakutan yang lebih. Nah, itu. Nah, yang diturunkan itu bukan maskernya Mbak Nifa. Aku pernah dengar dokter siapa itu dia pernah bilang kalau berolahraga itu yang diturunkan bukan maskernya, tapi intensitas olahraganya. Maksudnya Ah. ketika dia lari, kurangilah larinya jangan terlalu kencang seperti itu. Mungkin bisa jadi jalan-jalan santai aja seperti itu Mm-mm. bisa. Kalau bersepeda, kurangi jaraknya, jangan terlalu jauh gitu. Ya. Jadi kan bisa apa ya, oksigennya masih tetap bisa, Terpenuhi seperti kapasitasnya itu ya. masih bisa tertolerir oleh tubuh seperti itu. Oke, jadi kalau kita berolahraga itu boleh, cuman yang diturunkan tadi bukan maskernya, tapi intensitasnya. Iya, Misalnya olahraga jangan terlalu ngoyo seperti itu ya Mbak ya, mhm, tapi atau boleh juga tidak pakai masker, cuma jaga jarak tetap ditegakkan dan kemudian ketika ngobrol dengan teman-teman menggunakan pakai masker. masker seperti itu ya Mbak. Ya, Oke, ini tadi juga kita ulik masalah tentang sistem imun nih Mbak. Tadi Mbak Ajeng kayaknya juga ngomong masalah sistem imun ini salah salah salah. Tadi ini juga disebutkan sama Mbak Ajeng itu tentang sistem imun terhadap makanan seperti itu. Nah, itu sebenarnya jenis makanan apa saja sih yang bisa meningkatkan atau apa ya, mempertahankan imunitas tubuh kita itu, Mbak? jadi kalau untuk makanan tadi kan sudah disebutkan juga ya, jadi makan gizi seimbang itu sudah sangat perlu untuk kita karena untuk saling mengisi lah gitu, karena kita nggak bisa mengkhususkan satu makanan ini untuk menangkal corona itu nggak bisa. Karena memang semua makanan itu saling mengisi, bukan untuk Hmm. saling mengganti. Kecuali memang dia sama-sama, misalnya kelompok karbohidrat itu memang bisa saling mengganti, tapi nggak bisa saling mengganti untuk protein seperti Hmm. itu. Nah kalau untuk menjaga imun sendiri nih, konkretnya tuh harus makan apa sih gitu Iya. ya? Mungkin teman-teman bisa yang ditanyain teman-teman tuh seperti itu. Nah, itu mungkin lebih banyak ke sayuran dan buah. Karena di Hmm. sayuran dan buah itu dia banyak mengandung vitamin dan mineral yang tidak dikandung oleh zat-zat lain gitu. Jadi makanya tadi juga porsi sayur dan buah itu kan setengah piring sendiri ya Mbak Iya, Nifa. betul. Nah itu karena di sayur buah itu terdapat beberapa kandungan gizinya. Yang pertama itu kan bisa vitamin A. Vitamin A itu bisa kita dapat dari hati ayam. Hati ayam, Hati oke. ayam. Tapi jangan setiap hari juga ya makan hati Iya. ayam. Itu terus wortel, bayam itu juga bisa mengandung vitamin A. Terus adanya kita juga butuh vitamin B. Gitu. Itu terdapat pada apa sih? Pada pisang, pada daging sapi itu juga ada. Mm-mm. Vitamin C nih ya, itu juga sebagai antioksidan. Itu terdapat pada jeruk, lemon, pepaya itu ada Hmm. kandungan vitamin C-nya. Ya. Terus vitamin D, susu, ikan, keju itu bisa untuk Hmm. asupan vitamin D kita. Gitu. Yang lanjutnya yang nggak lupa mineral lain itu adalah zat besi. Jadi kandungan Fe itu bisa di bayam. Jadi sayur-sayuran hijau itu semuanya mengandung zat besi sama protein hewani. Jadi kayak daging merah, Mm-mm. kayak daging sapi, hati ayam itu mengandung zat besi seperti itu Mbak Nisa. Oke, berarti kalau dilihat-lihat berarti ini seluruh makanan sebenarnya bisa ya Mbak ya untuk Iya, meningkatkan sistem tubuh. Cuma mungkin porsinya yang tidak boleh untuk berlebihan seperti iya itu ya Mbak benar. ya. Oke, ini tadi juga disebutkan dalam eh, poin ini ya, menjaga imun tentang vitamin atau suplemen. Nah, itu banyak masyarakat kita yang memiliki pemikiran bahwa kalau minum banyak suplemen setiap hari itu akan meningkatkan sistem imun. Itu sebenarnya bener apa enggak sih Mbak? Kalau untuk apa ya, untuk meningkatkan sistem imun kalau setiap hari itu juga nggak baik juga karena Hmm. sebenarnya gini ya Mbak Hanifah, tubuh kita itu butuh vitamin, zat-zat mineral itu cuma sedikit. Jadi kita makan dari makanan itu aja udah Udah cukup. cukup ya. Ketika kapan sih kita butuh suplemen? Suplemen misalnya vitamin C aja ya itu Mm-mm. di tubuh mungkin kita hanya butuh
10 sampai 50 miligram. Hmm. Kalau kita beli ya di kemasan itu kan sampai 1000 ya. Aduh, Itu iya. itu buat apa? Banyak Maksudnya banget ya berarti itu, itu Mbak? terlalu banyak Iya. dan itu nanti juga dibuang karena vitamin itu kan nggak bisa disimpan ya Mbak Nifa. Mm-mm. Nanti juga bakal dibuang dari tubuh. Nah, itu cuma akan memberatkan fungsi ginjal. Nah, Hmm. terus kapan kita itu butuh minum suplemen? Yaitu orang-orang yang butuh suplemen itu adalah orang-orang yang memiliki aktivitas yang berat. Contohnya? Contohnya orang-orang yang di atlet. Hmm. Atlet itu juga butuh suplemen. Terus mungkin tenaga kesehatan yang akhir-akhir ini memang mereka sedang apa ya, Gencar-gencarnya, gencar-gencarnya, lagi capek-capeknya gitu ya. jadwalnya nggak karuan gitu kan, Iya. mungkin mereka memang butuh doping itu. Tapi kalau untuk kita masyarakat biasa itu saya rasa hanya butuh untuk konsumsi sayur buah saja itu sudah cukup Baik. gitu. Kecuali memang kita merasa sakit, mau Udah sakit nggak nih enak kayaknya udah badan nggak enak kayak gini badan ya. banget. Nah, itu boleh minum suplemen, tapi jangan lupa untuk tetap minum air putih yang banyak karena memang itu tadi dia kan terlalu banyak ya untuk tubuh kita. Jadi kalau kita nggak bantu dengan minum air putih yang banyak, nanti kerja ginjal kita kasihan. Kasihan Gitu. ginjalnya. Heeh. Oke. Menarik sekali ya ini Mbak, obrolan santai kita pada kali ini. Mungkin Mbak Ajeng untuk sesi terakhir yaitu kesimpulan dari Mbak Ajeng, monggo dijelaskan kepada teman-teman semua. Kalau yang bisa disimpulkan dari obrolan kita ya Mbak Ya. Nifa, ini kalau menurut saya yang perlu ditekankan itu yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Ya. Itu bagaimanapun kita harus melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari, Sehari. itu sudah cukup, tidak perlu sejam 2 jam itu enggak. Tapi 30 menit sehari itu untuk menjaga kebugaran kita di masa pandemi ini. Terus yang kedua, kita perlu makan ya dengan kandungan gizi seimbang yang lengkap seperti itu. Tidak perlu mahal. Gizi seimbang itu bukan makanan yang mahal, tapi makanan yang ada di sekitar kita yang biasanya kita makan itu udah gizi seimbang, cuman kadang kan kita lupa Porsinya itu ya, Mbak ya. Tadi mungkin bisa kalau teman-teman lupa atau nanti bisa googling tentang isi piringku itu tadi. Terus yang ketiga yaitu tentang merokok. Teman-teman mungkin bisa mengurangi intensitas merokok atau bahkan bisa berhenti untuk merokok karena itu tadi, karena dia tuh faktor terbesar bisa terkenanya virus corona ini. Dan sekarang itu juga udah banyak sih untuk konseling berhenti merokok. Oh, Itu banyak iya. ya Mbak Nifa. Iya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan santai kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap jaga jarak, pakai masker dan juga cuci tangan dengan sabun. Oke? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi dirimu, lindungi lingkunganmu.